Kita harus melakukan hal yang baik dan menghindari yang jahat. Namun dari mana kita mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat? Menurut Thomas, kita mengetahuinya dari hukum kodrat yang dapat kita ketahui melalui akal budi kita. Dari hukum kodrat kita mengetahui perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Paham hukum kodrat berasal dari Stoa. Berkat pengaruh Cicero dan Agustinus, hukum kodrat menjadi pola pikir Eropa. Thomas Aquinas lah yang memberikan bentuk paling sempurna kepada paham ini. Hukum kodrat mengacu pada kodrat. Dengan kodrat dimaksudkan realitas atau strukturalitas, hakikatnya realitas ada. Apapun yang ada mempunyai kodratnya. Kodratnya itu mempunyai semua ciri yang khas masing-masing pengada. Hukum kodrat sebenarnya dapat dipahami dengan mudah. Gagasannya berbunyi, hiduplah sesuai dengan kodratmu. Nah, hukum kodrat itu muncul dalam dua bentuk. Yang pertama hukum alam. Bagi semua makhluk bukan manusia di dunia ini, hukum kodrat itu sama dengan hukum alam. Artinya mereka itu lahir, tumbuh, berkembang, mati menurut hukum dan masing-masing. Hukum alam itu memuat hukum alam fisika, kimia, hukum perkembangan organik dan vegetatif. Pada manusia pun lapisan-lapisan psikokimia, vegetatif, instinktif berkembang hukum alam. Namun manusia adalah makhluk rohani, dan karena yaitu dia bebas, artinya ia dapat menentukan sendiri apa yang dilakukan. Dalam bertindak manusia tidak ditentukan oleh hukum kodrat. Karena itu bagi manusia hukum kodrat merupakan hukum dalam arti sesungguhnya, yaitu hukum norma yang diharuskan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat menyeleweng dari kodratnya. Bagi manusia hukum kodrat sama dengan hukum moral. Hukum kodrat ada apa yang sekarang kita sebut sebagai prinsip-prinsip norma-norma moral. Manusia hidup dengan baik apabila hidup sesuai dengan kodratnya. Buruk apabila tidak sesuai dengan kodrat. Setiap tindakan manusia akan sesuai atau tidak sesuai dengan akal budi, maka secara moral setiap tindakan mesti bersifat baik dan buruk. Atau buruk, tidak ada yang netral. Ini sesuai apabila ia menyempurnakan manusia sebagai makhluk rohani, menunjang penyempurnaan itu. Buruk apabila ia mengganggunya. Jadi persoalan etika Thomas Aquinas sekaligus bersifat eudaimonistik atau theonom. Eudaimonistik karena dengan hidup menurut hukum kodrat kita dapat semakin bahagia, dan theonom karena kita sekaligus taat kepada hukum abadi, hukum Allah. Theonom itu hukum ilahi. Di satu pihak, segi theonom memberikan lebih banyak bobot dan keseriusan kepada kesadaran moral manusia. Di lain pihak, moralitas suatu sistem norma yang entah karena apa diletakkan pada bahu manusia, melainkan memiliki rasionalitas internal tinggi karena membawa kita ke tujuan kita, dan dengan demikian meningkatkan kebahagiaan kita. Menurut Thomas, manusia dalam hatinya mempunyai perasaan tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Mengikuti Albertus Agung, Thomas Aquinas membedakan antara sinteresis hati nurani dan konsientia suara hati. Sinteresis atau hati nurani pengetahuan intuitif tentang prinsip-prinsip moral, sedangkan konsientia adalah penerapan prinsip-prinsip itu pada kasus konkret. Hati nurani berasal langsung dari Allah dan tidak dapat keliru. Ini merupakan semacam perasaan tentang apa yang bernilai di dalam lubuk hati. Karena itu dalam situasi konkret, suara hatilah norma yang paling harus dia ikuti oleh manusia. Tidak pernah ia boleh bertindak melawan suara hatinya. Baik, terima kasih.